Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah falsafah Trisula yang digagas oleh beliau Al-Mafullah Dr. Haji Musta'in Romli melalui kajian surat Al-Fatihah. Namun sebelum kepada pokok presentasi tentang 7 langkah cara membaca, terlebih dahulu kita flashback ke belakang tentang mengapa Universitas Darul Ulum Jombang ini menggunakan falsafah Trisula sebagai tonggaknya. Universitas Darul Ulum Jombang mengambil nama Trisula dalam menyebut falsafahnya dihasilkan dari pemikiran pendiri Undar, yaitu Dr. Haji Musta'in Romli. Trisula di Universitas Darul Ulum Jombang terdiri dari 3 unsur sebagai tonggaknya, yakni pondok pesantren, thariqah, dan perguruan tinggi. Beliau melihat ketertinggalan umat Islam pada waktu itu dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan umum. Dr. Haji Musta'in Romli ingin mendirikan perguruan tinggi yang ada ilmu umumnya. Pesantren pada saat itu hanya mengajarkan ilmu agama, sehingga dengan konstruksi pemikiran otak London, hati Masjidil Haram, Dr. Haji Musta'in Romli bertekad mendirikan universitas yang diberi nama dengan pesantrennya, yaitu Universitas Darul Ulum yang berada di tengah kota Jombang. Dengan pengamalan Trisula ini diharapkan mahasiswa lulusan Universitas Darul Ulum Jombang diharapkan mampu bersaing dengan lulusan dari kampus unggulan yang lain. Mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang juga digembleng agar mempunyai ciri khas tersendiri, berbeda dengan lulusan perguruan tinggi yang lain pula, sehingga Universitas Darul Ulum Jombang ingin mencetak lulusan yang tetap berkepribadian sebagai intelektual dan juga berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan dan thariqah. Selanjutnya kita ke pokok persoalan, mengkaji tentang fakta dan konsep yang sangat berhubungan dengan makna Trisula yang digagas oleh Haji Musta'in Romli melalui kajian surat Al-Alaq dan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Surat Al-Alaq ini surat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ini memiliki 3 unsur utama. 1, penciptaan alam semesta. Yang kedua, tentang yang mencipta atau ketuhanan. Yang ketiga, tentang manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjut kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung konsep dan fakta tentang ketuhanan, manusia, dan alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang pertama dimulai dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai dari angka 0, wujudnya lingkaran, hurufnya la, diiringi bacaan istiadah. Angka 0 pada angka Arab terbentuk titik, artinya ada wujudullah ka'adamihi. Bismillahirrahmanirrahim. Urut dari angka 0 bergerak ke angka 1. Esa dari la ke ilah, ke ilahu Tuhan. Artinya yang awal ada atau eksis, yaitu Sang Pencipta. Diiringi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dualitas dari angka 1 bergerak ke angka 2, dari ilahu menuju ilah, kecuali dari am atau publik menuju yang khos, privat, diiringi dengan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin, itu wujudnya alam. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang ketiga, Trisula, dari angka 2 bergerak ke angka 3, dari la menuju Allah, Tuhan yang Maha Esa, diiringi suara Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lahir atau jahir dan batin atau sir. Terciptalah manusia. Maliki yaumiddin. Yang keempat, terpola dari angka 3 bergerak ke angka 4 dengan bacaan Maliki Yaumiddin, yang artinya hakikat atau tujuan manusia adalah selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, sistem dari angka 4 bergerak ke angka 5 dengan bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan tidak mungkin tercapai tanpa proses atau syariat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang keenam, ini terstruktur dari angka 5 ke angka 6 dengan membaca
ihdinas siratal mustaqim, yang artinya proses tidak akan berjalan tanpa adanya sarana atau syariat atau tarekat. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan yang ketujuh adalah utuh. Dari angka 6 bergerak angka 7 yang merupakan hasil atau ma'rifat. Dari angka 2 sebelumnya dengan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari rangkaian 1 sampai 7 ini yang merupakan fakta, otak, dan konsep, yaitu hati. Oke, kita lanjut. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, dari ayat ini dijelaskan dengan gamblang, dengan terang bahwa Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi Selanjutnya minasyaitonir kita bahas tentang itu adalah rajim. proses. Kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Proses adalah gerak untuk mencapai tujuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, agar proses itu mencapai tujuan, agar berhasil sampai tujuan, maka dibutuhkan suatu sarana. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, semakin canggih sarana, semakin cepat proses dan semakin tepat sasaran atau hasilnya. Maliki Yaumiddin. Sarana adalah alat atau jalan atau media, atau dalam bahasa Arabnya wasilah atau sabil, thariqah atau sirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sarana berupa fakta atau nyata dan konsep maya. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga ilmuwan dituntut mau dan mampu membaca fakta dan menyusun suatu konsep. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Karena kemampuan waladdallin. kita terbatas, diperlukan kemauan individual dan tuntunan dari Yang Maha Alim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, konsep dualitas atau berpasang-pasangan ini terstruktur ya sebagai pelaku praktek sosial. Ya, demikian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.